Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Andriana Mokoago. Saya dari kelas 3D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan saya kesehatan serta kesempatan sehingga masih bisa membuat video yang berjudul Implementasi Kurikulum Darurat di COVID-19. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Sebelum saya memaparkan hasil observasi atau wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kurikulum darurat itu. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Sekolah pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memilih salah satu kurikulum dari 3 opsi yang ditawarkan. Pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Itulah penjelasan tentang kurikulum darurat. Berikut saya akan mempresentasikan hasil observasi atau wawancara saya di lapangan. Pertama, saya mewawancarai kepala sekolah di SD nomor 71 Kota Tengah dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana proses implementasi kurikulum di sekolah dan sejauh manakah penerapan kurikulum di masa COVID-19 ini? Beliau menjawab, implementasi kurikulum ini dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Pada implementasi kurikulum darurat ini, guru harus dikuatkan kompetensinya sehingga bisa mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berikut penerapan kurikulum di masa COVID-19 di sekolah, yaitu penerapan kurikulum di masa COVID-19 ini berjalan dengan sesuai apa yang mereka harapkan. Kurikulum yang digunakan di sekolah adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan untuk kondisi khusus. Pada penerapan kurikulum pada masa COVID-19 ini mengalami penyesuaian. Yang pertama, kompetensi dasar yang diajarkan adalah kompetensi dasar yang esensial. Yang kedua, beban belajarnya menjadi 4-50% sesuai dengan pedoman pembelajaran jarak jauh. Dan ketiga, perencanaan pembelajaran diadaptasi dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, daring, luring maupun kombinasi. Yang berikut, untuk pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kondisi khusus, kemudian penilaiannya dilakukan sesuai dengan strategi pembelajaran yang diadaptasi dengan kondisi khusus tersebut. Pertanyaan kedua, apakah di sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau tatap muka? Beliau menjawab, di SD nomor 71 kota ini menerapkan kedua metode, yaitu pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran luring, atau bukan berarti tetap tatap muka sebab mereka memahami kalau tatap muka itu pada yang normal. Jadi di sekolah ini melaksanakan kombinasi, ada daring, kemudian ada luring dan keduanya. Mengapa? Karena orang tua tidak semua memiliki ekonomi yang sama. Kalau yang memiliki perangkat laptop atau alat yang cukup memadai untuk aplikasi yang digunakan, mereka menggunakan metode daring. Namun, apabila orang tua belum mampu menyediakan HP Android ataupun pulsa data, maka boleh melaksanakan pembelajaran luring. Kemudian untuk kombinasi, jika ada hal-hal yang mungkin dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mengalami kendala, maka boleh orang tua menggunakan sama-sama dengan guru, yaitu menggunakan metode kombinasi tadi.
Pertanyaan ketiga, bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh atau tatap muka di sekolah SDN nomor 71 Kota Tengah? Nah, beliau menjawab penerapan PJJ ini dilakukan oleh guru masing-masing dengan berbagai kompetensi yang dimiliki. Untuk PJJ ada yang menggunakan virtual, mereka menggunakan aplikasi Jitsi Meet, ada juga yang menggunakan Classroom, namun ada juga yang masih menggunakan media WhatsApp Group dan Facebook Group. Mengapa FB merupakan pilihan dari orang tua? Karena keterbatasan memori HP yang dimiliki orang tua ataupun guru, oleh karenanya memilih media FB Group. Kemudian untuk tatap muka normal mereka belum menggunakannya, namun mereka menggunakan metode luring. Metode luring tersebut ketika ada anak yang tidak memiliki handphone atau juga kekurangan pulsa data, maka orang tua boleh mengantarkan anaknya ke sekolah kemudian mengikuti pembelajaran atau penjelasan dari guru tentang apa yang harus dilakukan pada pembelajaran tersebut. Setelah itu mereka boleh kembali dan mengerjakan di rumah dan tagihannya bisa diserahkan keesokan harinya, baik melalui daring ataupun luring. Berikut saya mewawancarai guru. Saya memberikan 5 pertanyaan kepada guru. Pertanyaan yang pertama, sebagai seorang pendidik, apakah penerapan kurikulum di masa COVID-19 ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya? Beliau menjawab, ya, bisa dilaksanakan. Karena untuk di masa pandemi COVID-19 ini, kurikulum pembelajarannya sudah disederhanakan. Pertanyaan yang kedua, saat melaksanakan pembelajaran, apakah ada kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaannya pada masa COVID-19 ini? Beliau menjawab, iya ada. Kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini yaitu jaringan atau kuota internet. Karena dalam pembelajaran daring, guru dan siswa memakai aplikasi pembelajaran yang otomatis memerlukan kuota internet yang cukup, yang tentunya harga juga tidak murah. Pertanyaan ketiga, apakah guru-guru menggunakan teknologi untuk media pembelajaran? Beliau menjawab, ya, guru di sini menggunakan teknologi untuk media pembelajaran seperti laptop, HP, aplikasi WhatsApp, video pembelajaran, Facebook, YouTube, dan Google Form. Pertanyaan keempat, apakah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tingkatan sekolah dasar sudah sesuai dengan kriteria anak-anak di sekolah ini? Beliau menjawab, mereka sebagai guru atau sebagai seorang pendidik berusaha memenuhi kriteria anak karena anak-anak pasti memiliki kriteria yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kelima, apakah ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat atau kepada siswa itu sendiri dalam penerapan pembelajaran jarak jauh ini? Beliau menjawab, ya, sebelum proses pembelajaran daring, guru-guru sudah mensosialisasikannya pada orang tua berupa aplikasi apa yang siswa pakai pada saat daring serta cara penggunaan aplikasi pembelajaran yang mudah serta jadwal pembelajarannya. Berikut saya mewawancarai siswa. Saya di sini hanya menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada mereka. Nah, pada saat pembelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru mereka, mereka sangat merasa senang karena di setiap pembelajaran yang akan dimulai, bapak atau ibu guru sering memberikan mereka game agar tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Mereka juga sudah bisa menggunakan handphone karena dengan handphone mereka bisa belajar tanpa bimbingan dari guru. Di sekolah mereka juga mendapatkan bantuan kuota untuk pembelajaran daring tersebut. Pada saat pembelajaran di rumah, mereka membentuk kelompok di setiap rumah karena dengan belajar kelompok mereka merasa senang dan menerima pembelajarannya dengan baik. Ada juga kendala yang mereka hadapi dalam pembelajaran jarak jauh. Kendalanya, mereka terkadang sering merasa sulit atau menangkap materi yang diberikan oleh bapak atau ibu guru dikarenakan jaringannya tidak stabil. Di masa pandemi COVID-19 ini, mereka sering menggunakan juga masker dan jaga jarak dan tetap menggunakan hand sanitizer atau pencuci tangan karena untuk menjaga kesehatan dan menghindari penularan penyakit. Pada saat di rumah, ibu dan ayah selalu mendampingi mereka di waktu mereka belajar, dan yang terakhir, ayah dan ibu di rumah mengajarkan kembali atau mengulang pembelajaran dari bapak atau ibu guru. Ibu mereka selalu menanyakan materi apa yang mereka dapatkan sesudah belajar daring tersebut dan menanyakan tentang berkaitan dengan pembelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru tersebut. Dan yang terakhir, saya mewawancarai orang tua siswa.
Pertanyaannya, apakah pembelajaran di masa pandemi ini tergolong lancar, efektif, dan kondusif? Mereka menjawab, dengan adanya pandemi ini, pasti pada pembelajarannya tergolong kurang efektif dan kondusif, sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik. Tetapi, sebagai orang tua, mereka menginginkan agar anak-anaknya bisa mengikuti pembelajaran, sekalipun hanya singkat atau hanya beberapa jam saja. Menurut orang tua, siswa sebaiknya melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka agar anak-anak bisa menanggapi pembelajarannya dengan baik dan pembelajarannya akan lebih efektif. Tetapi untuk kondisi saat ini sebagai orang tua, mereka mendukung pembelajaran daring atau online. Di masa pandemi ini, biaya pendidikan anak tidak memiliki kenaikan karena selama pandemi anak-anak hanya di rumah dan agak kurang mengeluarkan biaya. Dan sebagai orang tua, mereka sering mengevaluasi atau mengulang kembali pembelajaran anak karena jika tidak diulangi kembali pembelajaran yang diberikan oleh guru, maka mereka bisa saja melupakannya. Jadi sebagai orang tua, mereka berusaha mengulangi pembelajaran yang diberikan oleh guru pada saat itu. Baik, itulah hasil presentasi dengan mewawancarai kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa terkait dengan implementasi kurikulum darurat COVID-19. Demikian dari saya, semoga pandemi ini akan cepat berlalu dan akan kembali normal lagi seperti semula. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.